Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah, kok pelempem, luar biasa gitu. Hari ini tuh cerah sekali loh ya. Jadi kok harus semangatnya ada. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuaskan kerinduan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala kita. Kita siapkan hati kita supaya hati pikiran kita hanya tertuju kepada Kristus saja. Pagi hari ini kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Roh Kudus menjamah setiap kami. Kami rasakan hadirat-Mu mengurapi setiap kami semua. Haleluya. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku.
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah yang Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan nyanyi Hosana, bagi Rajaku Tuhan, aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah yang ku nyanyi Hosana. Duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah yang disembah. Kami bersyukur Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Pagi hari ini kami siap Tuhan untuk menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Sukacita surga turun atas hati kami, sehingga pujian kami menyenangkan hatinya Tuhan. Yang sakit pagi hari ini disembuhkan, yang dalam beban berat diberikan kelegaan yang luar biasa, yang dalam kesusahan Tuhan berikan sukacita yang melimpah. Karena pagi hari ini Roh Kudus mengurapi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya. Dan katakan kanan kirinya, ayo semangat memuji Tuhan. Karena Dialah satu-satunya yang memberikan kekuatan kepada kita. Ketika Roh Kudus bekerja, hidup kita tak akan sama. Haleluya. Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Haleluya. Dia kebenaran yang selalu kupegang, yang keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atas, katakan hidupku takkan sampai. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Dia yang memberi kekuatan. Dialah satu-satunya sumber dari segalanya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kita mau katakan sama-sama. Kau kebenaran yang selalu kupegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan
tidak akan sama. Iya, karena kita berjumpa dengan Yesus Tuhan. Ketika kita mau datang dalam hadirat Tuhan, itu adalah pilihan kita, amin. Ketika kita percaya sama Tuhan, berarti itu pilihan kita. Dan itu pilihan yang terbaik, amin, haleluya. Pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, Murah mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan tak ingin kompromi. Lakukan hal yang dapat sukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, haleluya, Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, bukan amin, dan sucikan dari segala yang jahat.
Pujian bagi Allah kita, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ketika kita ketemu sama Tuhan, ketika kita memilih Kristus, maka kita tidak boleh kompromi dengan dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nanti doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Risa. Tuhan yang maha baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan menjalankan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi, dan kiranya persembahan dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Hajat kebaikan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya tidak bisa diukur. Terlalu panjang dan terlalu lebar, terlalu tinggi kasih-Nya, begitu luar biasa. Pagi hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau siapkan hati kita mau buka hati kita mau siapkan tanah hati yang terbaik. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Terima kasih Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, itulah bukti kebesaran Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita mau katakan Hidupku menghadapi firman, tandamu sisa sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku waktu dan nama saya mengaturkan kepada bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau dalam diri kami ada Yesus Kristus. Kami selalu diiringi mujizat tiap-tiap hari. Kami percaya Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami yakin firman-Mu itu pedang bermata dua, baik bagi hamba-Mu secara pribadi maupun bagi seluruh sidang jemaat. Dan firman-Mu itulah yang tuntunan bagi kami, menegur kami, meneguhkan kami, bahkan memperbaiki kesalahan dan kelakuan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu dengan tangan terbuka. Kami mau sambut firman-Mu dengan hati yang lapang, sehingga firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman itu meneguhkan kami, firman itu memberikan kekuatan kami tersendiri ketika badai datang, ketika himpitan datang, ketika tantangan datang, kami tetap teguh, kami tetap kuat, kami tetap percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat, tutup bungkus kami dengan darah Yesus, sehingga kami menyediakan tanah hati kami yang gembur, sehingga firman itu boleh berbuah lebat dan menjadi kesenangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk tim pujian yang sudah memuji Tuhan. Bagi kita semua silakan duduk. Pemain musik. Tema besar, Shalom Bapak Ibu. Semangat. Semangat yang keras Pak Ruli saja. Semangat. Semangat ya. Apapun yang terjadi, pasti saya tetap semangat. Ada yang belum makan, tetap semangat. Nanti habis ibadah kita makan. Sendiri-sendiri maksudnya. Bapak Ibu, tema besar pada bulan ini adalah Life Like Jesus. Hidup seperti Yesus hidup. Mungkin bayangan Bapak, Ibu, Saudara itu abot Bu Retno, urip kaya Gusti Yesus kuwi berat. Berat atau berat? Berat ya. Mari kita akan buka kitab dasar kitab firman Tuhan yang diambilkan 1 Yohanes 2, saya mulai dari ayat 1 sampai ayat yang 6. Nanti Bapak Ibu membacakan yang terjemahan baru,
saya membacakan yang firman Allah yang hidup. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu terlebih dahulu yang terjemahan baru, nanti saya membacakan firman Allah yang hidup buat Bapak Ibu Saudara. Saya akan abani 1, 2, 3. Saya akan bacakan firman Allah yang hidup untuk Bapak Ibu Saudara. Anak-anakku, ini saya katakan supaya saudara menjauhkan diri dari dosa. Tetapi jikalau saudara jatuh ke dalam dosa, ada orang yang akan membela saudara di hadapan Bapa. Namanya ialah Yesus Kristus. Ia serba baik dan menyukakan hati Allah dengan sepenuhnya. Dialah yang menanggung hukuman Allah karena dosa kita dan membawa kita kepada persekutuan dengan Allah. Dia sendirilah pengampunan bagi dosa kita, dan bukan hanya dosa kita, melainkan juga dosa seluruh dunia. Bagaimanakah kita yakin bahwa kita adalah miliknya? Caranya ialah dengan melihat ke dalam diri sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh berusaha melaksanakan kehendaknya? Orang yang mungkin berkata, saya orang Kristen, saya seorang Kristen, saya sedang dalam perjalanan ke surga, saya milik Kristus. Tetapi apabila ia tidak menjalankan kehendak Kristus, ia seorang pendusta. Mereka yang menjalankan kehendak Kristus akan belajar untuk makin mengasihi Allah. Itulah caranya untuk mengetahui apakah saudara orang Kristen atau bukan. Barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen, ia harus hidup seperti Kristus. Amin. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kita masuk di dalam pendahuluan. Pendahuluan sudah banyak dipaparkan oleh Bapak Gembala. Surat 1 Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Dalam tulisan surat 1 Yohanes terdapat permasalahan, yaitu melawan bidat. Rasul Yohanes mengingatkan, di sana melawan pengajaran-pengajaran sesat. Maksud dari penulisan surat ini adalah untuk melawan ajaran sesat, yaitu gnotikisme, terutama dokitisme. Ciri utama ajaran sesat yang dilawan adalah penyangkalan bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus Kristus adalah tokoh sentral dalam agama Kristen. Secara harafiah, Yesus adalah nama pribadi. Sedangkan Kristus adalah gelar yang berarti yang diurapi atau Mesias dalam bahasa Ibrani. Yesus Kristus sebagai putra Allah yang menjelma menjadi manusia dan juru selamat dunia. Ternyata penentangan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, manusia 100%, Allah 100%. Bukan terjadi pada zaman ini saja.
namun terjadi berabad-abad yang lalu, yaitu pada saat Rasul Yohanes. Surat Yohanes ini tidak jelas diberikan kepada siapa, namun diberikan kepada semua pembaca, baik Bapak, Ibu, Saudara, maupun semua orang yang ada di dunia ini yang membaca surat Yohanes atau di Asia Kecil. Mari kita belajar yang pertama tentang pengampunan. Diambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Dikatakan di situ melawan dosa, supaya kamu jangan berbuat dosa, supaya saudara menjauhkan diri dari dosa. Ini kata-kata seorang bapak kepada anaknya, atau orang tua kepada anaknya, atau seorang nenek kepada cucunya. Anakku, supaya kamu jangan berbuat dosa. Karena upah dosa itu adalah kematian. Upah dosa itu adalah kehidupan kematian yang kekal. Bahwa neraka itu adalah real. Neraka itu adalah nyata. Bahkan neraka bisa terjadi di dalam kehidupan dunia ini. Di dalam kehidupan kita. Kita melihat perkembangan dunia saat ini. Sudah berada di dalam neraka. Peredaran narkoba. Bahkan kehidupan bebas. Bahkan korupsi yang triliunan yang terjadi. Bahkan di dunia pendidikan. Ada korupsi kira-kira ada 9,9 triliun. Itu di dunia pendidikan. Itu orang-orang yang mungkin ada bagian orang yang mengenal Allah. Di dalamnya ikut di dalam korupsi atau peredaran narkoba. Kita diingatkan oleh Rasul Yohanes supaya kamu jangan berbuat dosa. Supaya saudara menjauhkan diri dari dosa. Karena dosa itu adalah sangat menyakitkan. Saudara, dosa itu mengikat kita. Bahkan dosa itu sangat mengganggu kehidupan kita. Mari kita melihat. Sebab upah dosa adalah maut di dalam Roma. Yesus Kristus adalah pengacara kita di hadapan Allah Bapa. Pengantara pada Bapa. Ada orang yang membela saudara di hadapan Bapa. Ketika kita berbuat dosa, apakah kita bisa melakukan hal yang baik untuk menebus dosa kita? Tidak bisa. Tidak bisa perbuatan baik apapun. Bahkan ngelakoni, kalau orang Jawa, ngelakoni apapun, puasa 40 hari 40 malam, tidak akan menghapus dosa kita. Yang bisa menghapus dosa kita adalah ketuhanan Yesus Kristus. Kematiannya di atas kayu salib. Betapa kita bersyukur ketika kita nanti di pengadilan, ada pengacara yang membela kehidupan kita. Rasul Paulus menegaskan ayat yang di awal, supaya kamu jangan berbuat dosa. Itu adalah peringatan keras, jangan berbuat dosa. Yesus Kristus adalah korban pendamaian. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dialah yang menanggung hukuman Allah karena dosa kita. Yesus Kristus membawa kita kepada persekutuan dengan Allah. Kita melihat kembali di dalam Kejadian. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi? Manusia dikeluarkan dari Taman Eden. Padahal Taman Eden itu saya bisa membayangkan atau kita membaca di dalam firman Tuhan, taman yang sangat indah. Binatang dengan manusia rukun. Binatang dengan manusia itu kelihatan bersahabat sekali. Namun karena dosa, persekutuan itu hancur. Manusia dikeluarkan dari Taman Eden. Demikian juga ketika kita jatuh di dalam dosa, rasanya kalau mau berdoa itu rasanya pedih, takut, karena rusak di situ. Tapi Tuhan menyediakan pengampunan bagi kita.
Kristus Yesus membawa kita kepada persekutuan dengan Allah. Saya bertanya bagi Bapak Ibu, jawab pribadi saja. Bisa enggak satu hari tidak berbuat dosa? Semua diam berarti berbuat dosa ya, saya termasuk saya. Entah itu pikiran, entah itu hanya kebatinan gitu. Kita seringkali jatuh di dalam dosa. Kristus itu yang memulihkan kita, hubungan kita dengan Bapa. Dikatakan bahwa seorang anak yang hilang, ketika dia menghambur-hamburkan uang bapaknya, dan dia datang mengakui dosa di hadapan bapaknya. Apa yang terjadi? Bapak itu melupakan apa yang dilakukan anaknya. Dia merangkul anak itu dan kembali persekutuannya menjadi baik. Kita melihat apakah itu dosa. Dosa dalam bahasa Yunani, hamartia. Secara harfiah, hamartia berarti tidak mencapai sasaran atau meleset dari tujuan. Kata ini digunakan untuk menggambarkan tindakan yang melanggar perintah Tuhan atau standar moral yang ditetapkan. Saya menyiapkan renungan ini, iya ya. Kalau saya ngantarkan anak saya sekolah itu di daerah Banyuanyar itu ada pelatihan pemanah atau jemparingan kalau bahasa Jawanya. Dan panah itu ada lingkaran dan ada titik kecil di situ, itu yang harus disasar. Kalau meleset di atas merah satu lingkaran saja itu meleset. Demikian juga dengan hamartia tentang dosa. Kita meleset, contoh hal, ibadah online atau tidak online. Kita memberi atau tidak memberi. Kita mengasihi atau tidak mengasihi. Kita tidak tahu ukurannya. Namun kita melihat bahwa iya ya Tuhan, ketika berat, ketika menyampaikan suatu kebenaran di atas mimbar, saya harus melakukan. Kadangkala saya tidak tepat sasaran Tuhan. Kadang saya memaksa anak saya, kamu harus pakai jurusan ini. Padahal anak saya pilih yang ini gitu. Menjadi maunya saya sendiri gitu. Banyak hal yang kita tidak mungkin melakukan tepat pada sasaran. Tapi mungkin dan bisa. Itu perlu dilatih, perlu terus direnggangkan otot iman kita. Dan itu perlu dilatih setiap hari sampai akhir hidup kita. Dan kita pasti bisa tepat pada sasaran. Amin Bapak Ibu. Kelihatannya tidak mungkin gitu, kon sabar gitu. Rasanya tidak mungkin, kon mengampuni gitu. Angel gitu. Tapi mari kita lihat. Kita mau pada sasaran yang Tuhan inginkan bagi kita. Terus belajar merenggangkan otot iman kayak Tuhan tolong saya. Untuk hal tentang pengampunan, hal tentang memberi, hal tentang mengasihi. Mari kita belajar terus memanah. Kalau kita belajar tiap hari, pasti kita akan tepat pada sasaran. Belajar dengan apa? Kita lanjutkan ayat yang kedua. Yang kedua, poin yang kedua adalah mengakui kelemahan. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Bagaimana kita dapat yakin bahwa kita mengenal Tuhan jika kita menuruti perintahnya? Caranya ialah dengan melihat di dalam diri sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh berusaha melaksanakan kehendaknya? Ya tadi hamartia tadi, tepat pada sasaran. Rasanya tidak mungkin kita apa kata orang. Tapi kita melihat pada diri kita sendiri dan kompas kita adalah firman Tuhan. Bagaimana kita dapat yakin bahwa kita mengenal Tuhan jika kita menuruti perintahnya? Bahwa kita yakin mengenal Tuhan, kita akan menuruti perintahnya.
entah itu perintahnya mudah atau perintahnya sulit, kita akan berusaha melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melihat diri kita. Mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan melihat orang lain. Mari kita melihat diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh berusaha melaksanakan kehendak? Kehendaknya itu apa, Bu Retno? Kehendaknya itu kita melihat teladan Yesus. Nanti Bapak Ibu bisa baca tentang Injil, itu tentang kabar baik, itu perjalanan Kristus, itu kehidupan Kristus, bagaimana Kristus memperlakukan orang, bagaimana Kristus mengambil keputusan dalam Matius, Lukas, Yohanes, pada 4 Injil itu. Kita mau belajar di sana. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di rumah, melakukan sungguh-sungguh berusaha melaksanakan kehendaknya. Intinya adalah di situ Tuhan melakukan dengan kasih. Digerakkan oleh belas kasihan. Digerakkan oleh ketaatannya kepada Bapa. Dan ketika orang buta datang, apa yang kamu ingini? Tuhan mengatakan, Tuhan waktu itu tidak bawa harta benda, tapi Tuhan mengatakan, jadilah menurut imanmu. Ketika ada seorang yang sakit demam, Tuhan mendatangi dan mendoakan, dan demam itu disembuhkan. Bahkan ada seorang perempuan yang berbuat zina waktu itu. Tuhan katakan, siapa di antara kalian yang tidak berbuat dosa, tolong lempari perempuan ini. Dan akhirnya mereka pergi satu persatu. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan yang berbuat zina ini, apakah ada orang yang menghukum engkau? Tidak ada, Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, pergilah. Pergilah dan bertobatlah, intinya. Dan aku tidak menghukum engkau. Kita sungguh-sungguh melaksanakan kehendaknya. Seringkali saya secara pribadi kalau melihat hal-hal yang tidak sesuai anak saya gitu, kalau bangun gitu, maafkan anakku, ini buat contoh, kalau bangun enggak bangun-bangun gitu, saya mesti langsung tensi tinggi. Jam 5 sudah bangun, ayo bangun. Belum bangun, ayo bangun. Dan tensi saya tinggi dan akhirnya 5:30 baru bangun. Padahal mulai jam 5 membangunkan gitu. Tapi puji Tuhan mereka sudah ketika bangun sudah merapikan tempat tidur, sudah baik gitu. Terima kasih untuk anak-anakku. Anak-anakku. Kita melihat bagaimana kita dapat yakin mengenal Allah. Mari kita kami pendeta tidak bisa melihat saudara sungguh-sungguh atau tidak. Yang bisa menilai adalah Bapak Ibu saudara sendiri, dan bertanyalah kepada Tuhan. Selanjutnya, jika kita tidak menuruti perintahnya, kita berdusta dan tidak hidup dalam kebenaran. Orang yang mungkin berkata, saya orang Kristen, saya sedang dalam perjalanan ke surga, saya milik Kristus. Tetapi apabila ia tidak menjalankan kehendak Kristus, ia seorang pendusta. Benar enggak Bapak Ibu sekarang melakukan perjalanan menuju surga? Sampai kapan kita tidak tahu. Dan dalam perjalanan itu kita mengatakan saya milik Kristus. Dalam perjalanan kadang ada badai. Dalam perjalanan kadang ada sedih. Dalam perjalanan kadang ada hutang gitu. Ada KPR yang harus ditanggung. Kadang di perjalanan ada orang-orang yang membentuk kita menjadi baik. Dan kadang kita tidak terima pembentukan itu. Di dalam setiap perjalanan kita mengatakan saya milik Kristus, saya sedang menuju perjalanan di surga.
Tapi ketika di dalam perjalanan itu kita tidak hamartia tadi, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dikatakan kita seorang pendusta, berat. Standar dari orang Kristen itu berat sekali. Dikatakan bahwa kalau kamu mengingini seorang perempuan, karena matamu yang menyesatkan, cungkillah matamu. Kalau kamu dalam perjalanan diajak berjalan 1 kilo, berjalanlah 2 kilo. Kalau diminta bajumu, berilah jubahmu. Inilah standar kebenaran firman Tuhan yang berat. Betul atau betul Bapak Ibu? Tegang semua. Kita menjadi orang-orang yang, mari kita lihat kasih karunia Tuhan. Tapi kita melihat, kita kuncinya cuma satu saja. Mari kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, saya lemah di bagian, kalau saya mengaku pada Bapak Ibu, Saudara, saya lemah di bagian kemarahan. Kalau saya marah, biasanya tidur, tak tinggal tidur gitu. Tuhan tolong saya tentang kemarahan, kelemahan saya. Ada titik di mana kita ada gelap di dalam diri kita. Mari kita menyerahkan kegelapan itu kepada Tuhan. Biar gelap itu menjadi terang. Mengakui setiap kelemahan kita. Mengakui setiap kekurangan kita. Apa ya ta Bu Retno sing ning ngarepan kuwi sempurna? Enggak, saya tidak sempurna. Saya ngobrol dengan Bu Putri tentang mengisi khotbah. Iya, ketika ngisi khotbah kan menulis ya Bu. Jadi tertanam dalam pikiran. Ketika kita mendengar, tertanam, masuk hati, menjadi karakter, menjadi kebiasaan yang baik. Berlatih terus. Kita mengakui setiap kelemahan-kelemahan kita. Kalau kita mau seperti Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 9 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Jika kita mengakui dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengakui dosa kita, kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakberdayaan kita, tidak kemampuan kita, bahkan hidup komunitas bergereja, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Justru disitulah akan hamartia tadi, akan perenggangan iman kita akan dibentuk, diproses semakin sabar, semakin murah hati, semakin kasihnya nyata, terus. Inilah kehidupan. Bahkan bukan hanya komunitas di gereja, di rumah. Saya dengan suami, saya dengan anak-anak, pasti dibentuk ya Pak Heri. Dibentuk, kadang ya berantem, tapi berantem kami itu sekarang sudah dewasa. Paling meneng gitu ya. Dulu awal-awal pernikahan, gitu ya. Dingklek melayang gitu ya. Tapi sekarang puji Tuhan terus diproses, dilatih Tuhan gitu, dilatih kursi melayang, dilatih Tuhan. Jika kita mengakui dosa kita, maka ia setia. Tuhan itu setia. Bapa yang baik, Bapa yang adil. Bukan hanya di pok-pok saja. Kalau kita salah, Tuhan katakan kowe ya salah Retno. Kamu kudu bertobat. Kamu harus memperbaiki kelakuanmu Retno. Allah itu setia, setia dan adil. Ketika menegur kita, pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kita. Bahkan lebih daripada itu, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya membayangkan kalau saya tidak bertemu dengan Tuhan, saya tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus. SMA saya itu Sidokare gitu. Dekat, kalau saya ngelewat di situ,
Saya itu dulu SMA itu punya temen, zaman dulu geng gitu ya. Geng perempuan semuanya. Ayo bolos, saya ikut bolos gitu. Dan saya melihat perbedaan. Ketika saya ditangkap Tuhan, banyak hal yang diubahkan. Ada beberapa teman kami yang di luar Kristus, hidupnya menyedihkan. Beruntunglah kita. Tuhan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bersyukurlah ketika anak-anak sekolah dijauhkan dari lingkungan yang tidak baik, dijauhkan dari lingkungan kejahatan. Tuhan melindungi kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah hidup seperti Kristus hidup, hidup taat. Kita mau belajar seperti Yesus. Yesus taat sampai di kayu salib. Kita harus hidup seperti Yesus karena Dia hidup di dalam kita. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Dia ada di dalam kita. Kita tidak mampu, tapi Tuhan memampukan kita. Mereka yang menjalankan kehendak Kristus akan belajar untuk makin mengasihi Allah. Itulah caranya untuk mengetahui apakah saudara orang Kristen atau bukan. Menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kita harus menuruti perintah-Nya dan hidup di dalam kasih. Ia wajib seperti Kristus telah hidup. Ia harus seperti Kristus. Kalau kita mengatakan kita murid Kristus yang sejati, kita pengikut Kristus yang sejati, kita wajib hidup di dalam Kristus. Wajib hidup seperti Kristus hidup. Di sini iso ndak Buretno bisa. Di sini katakan ada kata-kata mereka yang menjalankan kehendak Kristus akan belajar. Saya akan bacakan proses belajar adalah sebuah upaya untuk memperoleh pengetahuan tentang Kristus. Keterampilan melatih iman kita. Sikap baru melalui berbagai pengalaman baik disengaja maupun tidak disengaja. Ketika kita mau mengasihi Kristus, mau hidup seperti Kristus, mari kita belajar bersama-sama, berproses bersama-sama, melalui pengetahuan tentang firman Tuhan. Keterampilan itu tiap-tiap hari. Ini maksud Tuhan enggak ya? Ini apa yang saya lakukan ya Tuhan? Terus melatih kepekaan kita terhadap Roh Kudus. Dan itu akan mengubah sikap kita. Sikap kita metanoia. Kita akan diperbarui secara pikiran dan tindakan kita. Mari Bapak Ibu, angel mentok Buretno gitu ya. Ya, kita pasti bisa. Mari ketika saya membaca tentang Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, Yesus itu adalah manusia 100% dan juga Allah 100%. Waktu berdoa Tuhan Yesus manusianya 100%. Katakan, Tuhan Allah kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Sampai 3 kali Tuhan mengatakan itu. Berarti itu kan menolak. Karena Tuhan tahu akan menanggung seluruh dosa umat manusia di dunia. Tuhan katakan musuhnya itu bukan musuh setan. Musuhnya itu bukan musuh dunia. Tapi musuhnya kemanusiaannya Kristus. Kemanusiaannya Kristus. Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Sampai 3 kali. Dan yang ketiga Tuhan egonya mulai turun. Dia mengatakan, ya wis, Tuhan kalau terjadi, terjadilah menurut
kehendak. Mari kita taat seperti Kristus. Apapun pembentukan kita, rumah tangga secara ekonomi, kesehatan, hubungan, bahkan sakit penyakit. Kalau saya boleh, ini bukan teologi kesengsaraan enggak, tapi justru di dalam kesengsaraan itu ada pertumbuhan. Kita bertumbuh di dalam iman kita. Ketika ada tekanan, ketika ada sakit penyakit, ketika kita tidak punya uang, disitulah kita bertumbuh secara iman. Amin, Bapak Ibu. Ketika kita tidak punya uang, kita berdoa, Tuhan, saya berdoa Tuhan memberkati saya. Kalau kita bergumul tentang perekonomian, Tuhan, kok seperti ini terus ekonomi saya, pasti kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita, kalau kita mau hidup seperti Kristus, adalah kuncinya kita mengerti, kita tahu bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita mengakui kelemahan kita. Mari kita hidup taat sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, komitmen seluruh sidang jemaat maupun hamba-Mu mau hidup seperti Kristus hidup. Tolonglah kami Tuhan, kelemahan-kelemahan kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan akan terus menolong kami, sehingga hidup kami tepat pada sasaran yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran-Mu, biarlah firman itu terus bekerja dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami akan sama seperti yang kami sembah, yaitu Yesus Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, pemain musik boleh maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, ada sedikit gambaran yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. 14 April 1912 adalah tanggal yang bersejarah, karena di tanggal itu kapal yang pada waktu itu diperkirakan tidak akan pernah tenggelam, pada akhirnya justru malah tenggelam karena menabrak gunung es. Dan kapal itu namanya adalah Titanic atau Titanic. Ya, Bapak Ibu Saudara pasti cukup sering mendengar atau bahkan melihat filmnya. Ya, tokoh utamanya Mas Jack dan Mbak Rose. Ya, kapal Titanic. Filmnya itu cukup box office. Ya, walaupun yang di dalam film itu apakah itu sungguh-sungguh terjadi atau enggak ya kita enggak tahu. Ya, ketika film itu diputar, kayaknya saya itu SMP kalau nggak salah ya, lama sekali. Ya, mungkin anak-anak generasi sekarang mungkin juga belum pernah lihat atau mungkin baru lihat cuplikan-cuplikannya. Tapi saya mau sharing tentang faktanya. Jadi ceritanya begini, bahwa kapal Titanic atau kita sebut Titanic bahasa Indonesianya, itu kapal itu sudah menerima pesan bahwa di depan kapal itu nanti akan ada gunung es yang besar. Tetapi nabrak enggak? Ada tempatnya nabrak. Jadi walaupun kapal itu sudah menerima pesan bahwa ada bahaya besar di depan sana, kapal itu tidak mengindahkannya, tidak mempedulikannya, karena ternyata kapal itu sedang mengejar rekor kapal tercepat sepanjang sejarah. Sehingga akhirnya tidak mempedulikan bahaya yang besar, nabraklah gunung es itu. Sama seperti hidup manusia. Kita sudah dibilang firman seringkali bahwa upah dosa adalah maut ya, Bu Retno ya. Tapi karena kita sedang mengejar rekor, entah rekor diri kita sendiri, entah rekor orang lain.
rekor diri kita sendiri dalam keluargaku tuh rungono sing PNS. Aku pengen PNS untuk membuktikan kepada keluargaku bahwa keluarga ini akan melahirkan anak yang akan menjadi PNS sukses berhasil. Ngejar rekor. Kemudian akhirnya melupakan yang terpenting, yaitu menjadi seperti Yesus. Keserupaan seperti Yesus. Atau mungkin ada yang mengejar rekor orang lain. Ya, wah teman-teman seangkatanku ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot, ada yang jadi astronot gitu kan. Wah pokoknya hebat-hebat. Kok saya ini kok cuman gini-gini aja, saya enggak mau, saya mau jadi orang hebat. Menghalalkan segala cara. Seperti kapal Titanic, ngejar rekor kecepatan, akhirnya nabrak gunung es yang padahal dia sudah mendapatkan pesannya. Tapi ternyata faktanya enggak berhenti di situ Bapak Ibu. Ternyata Titanic tidak hanya menerima pesan bahwa di depan ada gunung es. Tapi bahkan sejarah mencatat Titanic pun menerima pesan dan meneruskan pesan. Jadi dia tidak hanya menerima pesan di depan ada gunung es. Bahkan Titanic ikut serta untuk meneruskan pesan bahwa ada bahaya besar di depan sana kepada pusat informasi di California, kepada kapal-kapal yang lain. Diteruskan pesannya. Tetapi kenapa Titanic tetap kekeh maju? Karena kepedean. Bahwa diklaim kapal ini tidak mampu tenggelam. Padahal dia meneruskan pesan. Artinya apa? Panjenengan dan saya tidak hanya sudah menerima pesan, bahkan kita mungkin sudah meneruskan pesan. Jadi pengkhotbah Bu, kayak kita Bu. Bersaksi, kita menginjil, kita cerita tentang Yesus. Tapi ternyata kita kepedean. Ora-orane aku tiba, ora-orane aku meleset, ora-orane aku kalah. Menang-menang wis to wong aku wis pelayanan, ayo teman-teman pelayan. Ora-orane aku wis khotbah, ora-orane aku aman-aman. Tetapi kita melupakan yang utama, menjadi seperti Yesus, mengejar keserupaan dengan Yesus. Bapak Ibu, tidak ada manusia kebal dengan dosa. Sepakat? Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman datang sama saya yang ngobrol. Mas, aku itu tinggal di lingkungan pekerjaan yang gini Mas. Wah pokoknya ngeri Mas. Wah itu yang namanya perselingkuhan itu wah umum. Bahkan jangankan perselingkuhan. Ini yang laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan ya ada Mas. Kasih saya tips Mas. Gimana caranya supaya saya kebal sama yang kayak gini. Saya bilang orang enek. Tidak ada tipsnya. Gak ada. Ayat opo firman Anda ada. Tidak ada tipsnya. Kamu siapa, saya siapa. Raja Daud aja. Kurang apa Raja Daud? Hebat, dicintai Tuhan. Bahkan Tuhan bilang ini orang yang melekat, yang berkenan di hatiku. Jalan-jalan di atas sotoh. Kemudian dia melihat ada seorang perempuan elok parasnya. Bodinya mungkin kayak gitar Spanyol gitu kan. Alah orang-orangnya aku tiba. Wow, dekat sama Tuhan. Karena aku hanya menikmati ciptaan Tuhan. Orang-orangnya aku meleset orang. Yang terjadi apa? Tidak hanya Raja Daud berzina, bahkan dia melakukan pembunuhan berencana. Raja Daud, lah kamu siapa, saya siapa? Dewe iki opone Raja Daud, alah mung sakmene itu. Nah, terus carane piye Mas? Lakukan seperti yang Yusuf lakukan. Kalau tahu di situ udah bahaya apa? Lari sudah. Kita nggak akan mampu. Bapak Ibu Saudara kalau tahu di depan ada gunung es, sudah dikasih tahu. Ojo ngene, ojo ngono, sudah ditegur. Ini loh, itu loh. Jangan ngeyel, jangan merasa kuat, jangan merasa bisa. Ora peh pelayanan, ora peh wis khotbah, ora peh wis tuwa. Maaf ya Bapak Ibu ya. Enggak. Ketika Tuhan sayang sama kita, Tuhan pasti peringatkan kita. Tugas kita adalah dengarkan dan taat lakukan. Kalau enggak kita tenggelam. Siap Bapak Ibu? Jangan mau jadi Titanic yang tenggelam karena nabrak gunung es walaupun sudah mendengar informasinya dan meneruskan informasinya. Kita sudah dengar firman Tuhan, bahkan kita sudah sharing firman Tuhan, tapi kita enggak kebal dari tenggelam karena dosa. Oleh karena itu selalulah jaga hati kita baik-baik.
Mari kita renungkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Pendeta Retno dengan menaikkan suatu pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Firman Tuhan tadi katakan, mari lihat dan tilik hati masing-masing. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dan melakukan kehendak Allah? Selidiki aku, lihat hati. Mari setiap hati terbuka. Apakah ku Mari kita sungguh-sungguh membuka diri untuk Tuhan didik, Tuhan tegur, yang maha tahu Tuhan bentuk dan menilai untuk kebaikan kita, hidupku. untuk kebaikan hidup kita. Ada yang tersembunyi bagi Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang yang maha tahu dan dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi katakan telah kulihat, Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku. Terbuka hati kita di hadapan Allah. Sungguh mengasihimu, Kita tidak kebal dengan dosa. Kau yang maha tahu Selalu akan ada peluang menilai. untuk kita jatuh ke dalam dosa. Tak ada Kalau kita tidak berhati-hati dan terus menjaga diri kita, kita akan tenggelam. kebaikan yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Mari katakan bersama-sama dengan hati terbuka. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. berjuang Bapak Ibu Saudara, mari taruh tanganmu di dada masing-masing. Dan kita dengan hati yang jujur dan terbuka kepada Tuhan, katakan, ya Tuhan, kebaikan selidikilah hati kami ini Tuhan. yang tak Benarkah kami habis sungguh-sungguh mengenal-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu? ku berjuang Oh yes, sampai akhir. kami mau berjuang sampai garis akhir. Dapati aku tetap setia. Jemaat saja katakan, telah kulihat. Dia sudah sungguh baik. Dia teramat baik. Dia terlampau sabar menunggu kita bertobat. Mari kita sungguh-sungguh komitmen untuk berubah, berjuang untuk kita sampai garis finish, setia, taat kepada Tuhan. Yes, Tuhan. Telah kulihat
kebaikan-Mu yang tak pernah. Dia sembuhkan kita, Dia tolong kita, Dia bela kita, bahkan Dia angkat kita berkali-kali. Tapi karena kebebalan kita, seringkali kita jatuh terpuruk sendiri karena ulah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Siang hari ini kesempatan yang sangat baik, kesempatan yang berharga. Kalau kita menyadari kita belum sungguh-sungguh sepenuhnya mengasihi Tuhan, kita seringkali lebih mendengarkan pikiran dan perasaan hati kita sendiri. Kita seringkali menuruti hawa nafsu kita sendiri. Siang hari ini firman Tuhan sudah disampaikan dengan jelas, selidiki hati kita masing-masing. Kalau Ia sungguh-sungguh mengasihi kita, bahkan rela mati bagi kita, sudahkah kita membalas cintanya dengan sungguh-sungguh mengasihi Dia dan menuruti kehendak-Nya? Hidup ini terlampau singkat. Saya rindu kita akan sampai pada garis akhir dan didapati kita setia, kita taat, kita berkenan kepada Allah. Terima kasih Bapa di surga. Siang hari ini hati kami dan pikiran kami terbuka Tuhan, akan teguran-Mu, akan nasihat-Mu, akan didikan-Mu. Oh, siang hari ini kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Kami mau menyelidiki nurani kami. Kami mau menyelidiki hati dan pikiran kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan? Kalau kami belum melakukan itu, maka kami mau berkomitmen untuk memperbaikinya. Sebab hidup ini terlampau pendek. Kami tidak mau menghabiskan sisa kehidupan kami dalam kehidupan yang sia-sia untuk memuaskan hawa nafsu dan pikiran kami yang penuh dengan dosa. Tapi kami mau belajar taat, tunduk kepada kehendak Tuhan. Sebab kehendak Tuhan itu adalah kuk yang ringan dan enak untuk dikenakan. Kami tidak melakukannya sendirian karena ada kekuatan dari Tuhan yang memampukan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Jemaat Tuhan di tempat ini dimampukan menjadi pribadi-pribadi yang hidup seperti Kristus hidup. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Retno yang sudah menyampaikan dan menjabarkan rahasia firman Tuhan. Biarlah kami yang mendengarnya boleh sungguh-sungguh tidak hanya mengerti, tetapi kami didorong mampu melakukan firman Tuhan dengan kesungguhan, dengan kejujuran, dengan keterbukaan di mata Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang seperti Yesus. Berkati dalam kehidupan beliau, dalam pelayanan beliau, dalam kerinduan-kerinduan beliau, dalam segala yang beliau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua agar kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman. Hormat dan pujian, kemuliaan kami kembalikan di hadapan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menaikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saya kembalikan pada pemimpin pujian. Puji Tuhan, kita sungguh diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini, menjadi kekuatan kita untuk terus berusaha hidup sama seperti Kristus hidup. Bapak Ibu Saudara, mari kita sebentar akan memberikan persembahan rumah Tuhan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Saudara Lisa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai ibadah kami. Sebentar kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami miliki untuk pekerjaan rumah Tuhan, untuk membangun gereja Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah Tuhan melihat setiap ketulusan hati kami dalam memberikan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu. Waktu dan tempat saya berikan kepada pewarta. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Cek. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Saudara, kita akan bersama-sama bersatu hati dalam doa syafaat. Nanti akan saya pimpin. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, saat pagi hari ini kami boleh Engkau izinkan untuk bersatu hati, bersekutu tempat ini, beribadah muliakan nama-Mu Bapa. Bapa Surgawi, kami mau satukan hati kami mau berdoa syafaat untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai ini Bapa. Ya Tuhan, Engkau berkati bangsa kami ini Bapa. Bapa, setiap ada permasalahan, tantangan, biarlah Tuhan sendiri yang ambil bagian di dalamnya, memecahkan setiap masalah. Biarlah setiap pemimpin kami mengandalkan Engkau Yesus. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati para pemimpin yang Tuhan sudah tunjuk bagi bangsa kami ini, baik Bapak Presiden, menteri-menteri maupun tingkat yang paling rendah RT RW Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk bangsa Indonesia ini Tuhan ada atas bangsa kami ini Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk kota kami yang tercinta ini Bapak, kota Solo. Tuhan berkati kota kami ini Tuhan, biarlah kesejahteraan, kedamaian terwujud di tempat kami ini, kota Solo kami ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami tak lupa berdoa untuk kelurahan keratonan yang kami tempati sebagai wilayah di mana kami boleh beribadah, bersekutu. Bapak, Tuhan berkati setiap orang-orang yang ambil bagian di kelurahan keratonan ini Bapak. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pelayan yang Tuhan sudah tempatkan di gerejamu ini Bapak, di GKI MCC ini Bapak. Tuhan berkati para pelayan-pelayan ini Bapak, biarlah Engkau selalu urapi, penuhi urapi bagi mereka supaya boleh memiliki hati yang rendah hati, memiliki hati seorang hamba untuk melayani, memberikan yang terbaik untuk Tuhan Bapak. Terima kasih Yesus. Bapak, kami berdoa untuk setiap ibadah-ibadah yang ada di GKI MCC ini Tuhan, baik ibadah sekolah minggu, ibadah raya, ibadah pemuda, remaja, ibadah khotbah maupun oikos Bapak. Tuhan selalu ada di setiap ibadah kami ini Tuhan. Tuhan berkati setiap ibadah ini Bapak. Bapak, Tuhan kami juga berdoa untuk pertumbuhan dan hidup dalam kebenaran Kristus untuk seluruh jemaat-mu yang ada di GKM sini Bapak. Bila semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Bapak. Bapak, tak lupa kami juga berdoa untuk badan-badan misi agar mereka dipakai Tuhan untuk mewartakan Injil baik di seluruh Indonesia pun maupun di seluruh dunia Bapak. Bila Tuhan berikan kekuatan dalam menjalankan misimu Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Saudara, saya akan sampaikan informasi sepekan GKI MCC.
Hari Senin ada latihan tamborin di Maestro pukul 18 atau pukul 6 sore. Kemudian hari Selasa ada beberapa yang beroikos. Hari Selasa dan Rabu nanti ada informasi yang disampaikan di setiap grup-grup masing-masing oikos. Kemudian di pukul 10 paginya ada program kristal bersama dengan Radio Emmanuel. Kemudian di hari Kamis ada latihan musik pujian. Yang pertama untuk latihan ibadah raya yang pertama pukul 18, kemudian yang kedua pukul 19 atau pukul 7. Hari Jumat pertama Ji, berarti ada menara doa Ji, pukul 5:30. Hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanex pukul 5:30 di Maestro. Dan di hari Minggu kita bertemu kembali dalam ibadah raya yang pertama dan kedua. Ibadah raya yang pertama pukul 8 pagi, ibadah raya yang kedua pukul 5 sore. Dan di pukul 3-nya ada Gereja Anak Alpakid pukul 3 sore. Mungkin ada informasi yang perlu disampaikan Bapak. Terima kasih Mas Lili. Ya, Bapak Ibu Saudara, minggu depan jangan lupa kita ada ibadah disertai dengan perjamuan kudus di ibadah pertama maupun ibadah kedua. Ada beberapa hal yang saya mau tambahkan. Yang pertama, minggu lalu kami sudah rapat dengan Dewan Penata Layanan, dan salah satu pokok pembahasan yang saya pikir perlu untuk disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua adalah adanya kemungkinan peluang kalau gedung gereja permanen yang kita gumulkan agak posisinya di pinggiran kota, bukan di tengah-tengah kota sebagaimana ruko ini. Apakah Bapak Ibu Saudara jemaat bersedia bila kemungkinan itu ada? Karena mengingat bahwa kita menempati ruko ini hanya sampai bulan Oktober tahun 2026. Jadi kita sudah hampir 1 tahun di sini. Walaupun kita baru menempatinya per Desember 2024, tetapi surat izin penggunaan tempat ini itu sudah dimulai dari Oktober 2024 dan berakhir 2 tahun kemudian, yaitu Oktober 2026. Jadi waktu kita sangat singkat sekali untuk bisa menempati tempat ini. Nah, doanya adalah sebelum kita selesai dari ruko ini, maka kita sudah mendapatkan tempat yang permanen seperti apapun bentuk dan kondisinya. Tidak harus gedung yang megah dan mewah dan besar, yang penting tempat itu sudah permanen dan jelas disebut sebagai gereja. Nah, rapat Dewan Penata Layanan minggu lalu, dari Dewan Penata Layanan sudah sepakat untuk menyetujui kalau toh memang lokasi gerejanya tidak di tengah-tengah kota. Ya, jadi artinya ini sudah disetujui oleh Dewan Penata Layanan dan kami lempar kepada jemaat untuk apakah saudara Bapak Ibu jemaat juga siap dengan kemungkinan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah yang ada di ibadah pagi ini masih tetap bersedia? Ya, apapun resikonya. Nah, kalau nanti ternyata memang betul dan dapatnya di daerah-daerah pinggiran, terkait transportasi akan menjadi pemikiran bersama nanti. Apakah nanti kita akan siapkan mobil atau bis jemputan, ya, karena tempatnya kan minggir. Nanti mungkin kita bisa upayakan mobil jemputan yang harganya masih bisa terjangkau, kita masukkan sekalian di pendanaan sehingga tetap ada upaya yang terlalu jauh dari lokasi masih bisa kita bantu. Apakah hal semacam itu bisa memungkinkan atau kita tetap mau kekeh berdoa di tengah kota, Bapak Ibu? Ya, dukung dalam doa dulu ya. Tapi opsi itu sudah kami sampaikan hari ini ya. Nanti sore juga akan kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada peluang semacam itu,
tolong bantu dalam doa dan gumulkan. Karena tentu kita harus segera bergerak cepat mengingat waktu kita hampir habis. Walaupun masih 1 tahun, tapi kita mau mencoba menanamkan pikiran tinggal 1 tahun. Bukan masih 1 tahun, tapi tinggal 1 tahun. Ya, yang terakhir, tanggal 16 Juli tolong diperhatikan. 16 Juli bagi seluruh koordinator bidang, koordinator sekolah minggu, remaja, komba, koordinator oikos, gembala oikos, dan seluruh tim penata layanan, kita akan ada rapat tengah tahun. Tahun lalu rapat tengah tahunnya di Javenir. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, kita ada rapat tengah tahun di Javenir untuk menilai tengah tahun perjalanan dan memperbaiki setengah tahun ke depan. Nama rapatnya HALO, Half Year Assessment and Leadership Outlook. Jadi di situ nanti menilai perjalanan tengah tahun, seluruh koordinator bidang, koordinator oikos, gembala oikos, penata layanan, kita semua di situ. Kemudian kita merencanakan langkah strategis setengah tahun yang akan datang. Jadi saya mohon 16 Juli itu saya ambil di hari Rabu supaya semua bisa ikut. Jadi semua oikos bisa diliburkan dulu di hari itu karena koordinator oikosnya, gembala oikosnya, koordinator bidangnya semua ada rapat. Di mana? Di sini saja. Kalau lalu nggak banyak di restoran karena kali ini banyak Dewan Penata Layanan aja udah berapa banyak ya, koordinator-koordinator banyak, kita di sini aja rapat di sini, nanti kita siapkan konsumsi di sini. Jangan lupa ya tanggalnya dibenerin ya, 16 Juli kita ada rapat tengah tahun. Karena saya mencari tanggalnya sudah kehabisan ide gitu ya, tanggalnya sudah banyak dipakai. Akhir bulan Juli nanti akan ada outstanding oikos. Outstanding oikosnya apa? Tunggu sebentar lagi. Sedang saya pikirkan, outstanding oikos ini menjadi menarik nantinya ya. Akhir bulan Juli, akhir bulan Agustus kita ada Family Day. Jadi kalau nanti ditunda terlalu lama rapat tengah tahunnya, nanti takutnya kelamaan ya. Tanggal berapa Bapak Ibu koordinator? 16 Juli, itu jatuh di hari Rabu. Jadi semua kegiatan oikos yang ada di tanggal itu bisa diliburkan dulu. Semua fokus ke rapat HALO, rapat penilaian tengah tahun. Ya, tidak ada tambahan yang lain, Bu Putri ada tambahan? Tidak ada tim-tim yang lain? Formulir diakonia masih ada. Terakhir, hari ini dikumpulkan formulir diakonia. Kalau kombuannya? Oh, pelayanan kombua, bukan ibadah kombua. Oh, masih lama, dipending dulu pengumumannya. Besok hari Jumat minggu ke depan ini, Rebo ya? Rebo ada pelayanan kombua ke Panti Breda Asih di Solo Baru. Dukung doa supaya pelayanan bisa berjalan dengan baik. Ibu-ibu Komisi Wanita bisa hadir untuk menjadi berkat di sana. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ya. Selamat berakhir pekan bersama keluarga yang mau makan bersama, yang mau sarapan-sarapan ya, mau jalan-jalan silahkan. Ya, mari kita berdoa. Segala hormat dan pujian syukur kami naikkan dan haturkan di hadapan Tuhan Allah Bapa kami. Sebab karya-Mu sungguh nyata dan luar biasa. Hati kami limpah dengan syukur mendapati hidup kami aman dalam pembelaan-Mu, dalam pemeliharaanmu, dalam pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ibadah pagi ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kami. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani kami percaya Tuhan siapkan dan limpahkan dalam kehidupan setiap kami semua sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya senantiasa mau bersandar dan bergantung penuh kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan kami dididik, diajar terus menjadi semakin hari semakin serupa seperti Kristus, menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, kami mau berdoa dan percaya menerima setiap berkat-berkat terbaik Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, berkat dalam rumah tangga kami, berkat dalam pekerjaan tangan kami, berkat dalam pendidikan anak-anak kami, baik dalam pendidikan SD, SMP, SMA maupun kuliah, terus Tuhan aman dalam kendalinya Tuhan, berkati juga dalam kesehatan kami dalam keadaan baik, dijauhkan dari sakit penyakit yang mengancam nyawa, berkati juga dalam setiap aktivitas pelayanan kami, agar pelayanan kami mendatangkan berkat dan terus berbuah
Dan jiwa-jiwa yang diberkati, jiwa-jiwa yang semakin mengenal Kristus. Berkati para pelayan-Mu Tuhan yang melayani hari ini, pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa. Ditambahkan kepercayaan-kepercayaan yang besar, ditambahkan semangat dalam mencintai dan mengasihi Tuhan. Lewat pelayanan mereka banyak jiwa diberkati, banyak jiwa diselamatkan. Aktivitas selama sepekan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Komisi-komisi Oikos berjalan dengan baik, dengan lancar. Seluruh pelayan dalam pengurapan Tuhan, jemaat dalam semangat, dalam gairah Tuhan, anugerah untuk boleh sungguh-sungguh terus bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga setiap jemaat dapat benar-benar mengerti pentingnya persekutuan, pentingnya ibadah. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga mau menyerahkan situasi hari-hari ini. Kalau ada satu rumah doa, gereja yang mungkin saat ini menghadapi situasi yang tidak baik, Tuhan tolong mereka, bantu mereka agar mereka bisa menyelesaikan masalah ini, dan berkati gereja kami ini agar terus boleh aman. Berkati Bapak-Bapak Linmas yang menolong kami, mendukung kami, menjaga kami, berkati mereka, berkati seluruh pekerjaan mereka, berkati kehidupan mereka. Dan pakai kami juga menjadi berkat bagi setiap mereka semua. Terima kasih Bapak di surga. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan juga menolong, menyertai, menjagai agar aktivitas kami setelah acara ini, setelah ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Setiap kami semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Perjalanan kami dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya kecelakaan. Kami tiba di rumah berkumpul dengan keluarga dengan sukacita, membagikan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Dan sebelum kami pulang, bersama-sama kami mau terima berkat-berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Dengan iman, dengan percaya, terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap kita semua dan memberi kita damai sejahtera. Sekarang sebagai murid-murid Kristus, pergilah dengan keberanian dari Tuhan. Beritakan Injilnya, kasih jiwa-jiwa dengan kasih Kristus. Dan hiduplah dalam kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, pembelaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Allah Roh Kudus, senantiasa termaterai berlimpah-limpah dalam hatiku dan hatimu. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpinlah aku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.